Halo semuanya, saya Syafrida Salsabila, biasa dipanggil dengan Sapida. Saya dari Universitas Muhammad Kusdi Tamrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan motorik anak. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak. Lebih dari 200 juta anak di negara berkembang gagal mencapai potensi perkembangan optimalnya karena masalah kemiskinan, malnutrisi, dan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga itu mempengaruhi perkembangan kognitif, motorik, emosi, dan sosial anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah faktor internal. Faktor internal ini tuh ada ras, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, kelainan, dan kelainan kromosom. Nah, yang berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada gizi, mekanisme, infeksi, kelainan imunologi, anoksia embrio, dan psikologi ibu. Selanjutnya ada faktor persalinan dan faktor pasca salin. Faktor di sini ada gizi, penyakit kronis atau kelainan kognitif, lingkungan fisik dan kimia, psikologi, sosial ekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Nah, setelah kita mengetahui perkembangan anak, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan motorik, yaitu salah satu dari permasalahan perkembangan anak. Yaitu kemampuan motorik merupakan kualitas hasil gerak individu dalam melakukan gerak, baik gerak untuk keperluan sehari-hari maupun gerak yang mendasari gerak olahraga. Nah, kemampuan motorik anak dalam masa pertumbuhannya akan selalu berhubungan dengan proses belajar ataupun pada kehidupan sehari-harinya. Anak seharusnya tuh diberikan kebebasan untuk berkembang, untuk bergerak. Dengan kebebasan untuk bergerak, anak akan memiliki kekayaan, kebebasan, dan keleluasan dalam penguasaan gerak. Nah, kecukupan gizi, nutrisi itu begitu penting untuk kesehatan dan perkembangan anak, terutama di usia sekitar 2 tahun. Un- Pada perkembangannya, jika tubuh anak tidak mendapatkan cukup makronutrisi seperti karbohidrat, protein, dan mikronutrisi, contohnya vitamin A dan zinc, anak akan mudah sakit dan berisiko mengalami gangguan pertumbuhan mental dan motorik. Jika nutrisinya terganggu pada kisaran ini, maka kedepannya akan sulit untuk diperbaiki. Anak juga membutuhkan omega 3, omega 6, DHA untuk membantu proses berpikirnya. Vitamin D dan kalsium itu untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tubuh anak juga membutuhkan beragam vitamin dan mineral lainnya seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, dan zinc untuk mengoptimalkan pertumbuhan tubuhnya. Nah, selanjutnya ini ada melatih kemampuan motorik kasar si kecil. Gerakan-gerakan pada motorik kasar juga berfungsi untuk membuat tubuh anak menjadi lebih sehat karena ia mampu bergerak dengan baik dan aktif bermain. Motorik kasar juga akan mempengaruhi motorik halus. Misalnya, kemampuan anak untuk bisa duduk dengan postur yang baik selama di kelas membantu anak untuk bisa melakukan kegiatan belajar lainnya seperti menggambar, mewarnai, atau menggunting kerajinan tangan. Nah, apa saja yang mesti dibangun untuk melatih perkembangan motorik kasar anak? Ada beberapa tanda jika si kecil mengalami hambatan perkembangan motorik kasar. Nah, misalnya itu belum mencapai keahlian yang sesuai dengan usianya, gerakannya kaku, cepat lelah atau cepat capek ketika melakukan kegiatan fisik, tidak bisa duduk atau berdiri dengan tegap, postur tubuhnya sangat buruk, atau anak tidak mampu mengikuti instruksi dalam kegiatan fisik. Nah, berikut ini ada kegiatan bermain yang bisa mengasah kemampuan motorik kasar anak. Dapat dilihat di sini kegiatan bermainnya ada bermain bawang sabun, melompat di trampolin, bermain bola. Bermain bola sabun ini melatih anak berlari, berputar, berjalan maju dan mundur, bahkan melompat untuk menggapai balon. Selain itu, bermain bola seperti ini juga baik untuk melatih keseimbangan tubuhnya. Nah, kalau melompat di trampolin, pada anak usia di sekitar 3 hingga 4, salah satu gerakan yang umumnya sudah bisa dicapai adalah melompat-lompat. Supaya latihannya menjadi lebih seru, ajak anak bermain trampolin. Tidak masalah kalau tidak punya di rumah. Sekarang ini banyak sekali loh trampolin yang tersedia di taman bermain. Nah, pastinya
ada perlengkapan aman untuk anak. Contoh permainan edukatif lainnya untuk perkembangan anak pada usia ini adalah engklek. Nah, engklek merupakan permainan tradisional yang murah dan bisa dilakukan di dalam rumah. Pastikan orang tua membuat tanda yang dapat melatih anak melompat dengan satu atau dua kaki. Nah, bermain bola merupakan cara yang paling sederhana, namun tidak kalah menyenangkan bagi anak. Dengan bola, orang tua bisa mengajak anak bermain lempar tangkap atau sepak bola agar anak lebih bersemangat bisa menambahkan ring basket atau gawang mainan seperti properti. Nah, selanjutnya ada melatih perkembangan motorik halus si kecil. Kemampuan motorik halus juga penting dalam perkembangan anak dan juga amat dibutuhkan untuk kegiatan harian. Misalnya mengancingkan baju, menyikat gigi, atau untuk kegiatan belajar seperti menempelkan kertas atau menulis. Tanpa kemampuan motorik halus yang memadai, anak akan kesulitan untuk hidup mandiri. Contohnya, anak tidak bisa mengikat tali sepatu atau makan tanpa bantuan. Apa ciri anak mengalami hambatan perkembangan motorik halus? Terlihat misalnya anak terlihat kesulitan untuk memegang alat tulis gunting. Untuk anak yang lebih besar, ciri yang bisa dikenal adalah anak kesulitan untuk menulis huruf, menggambar, dan atau tidak bisa mengikat tali sepatu tanpa bantuannya. Nah, sama seperti motorik kasar, motorik halus juga memiliki beberapa macam kegiatan yang bermain. Untuk mengasah perkembangan anak. Yang pertama itu membentuk lilin, menghias kue, dan menyusun balok. Nah, perlu diingat, selalu dalam pengawasan orang tua dan orang tua ikut bermain dengan anak. Mengajak mereka bermain adalah salah satu latihan dalam tahap perkembangan anak. Ini perlu untuk orang tua ingat, ketika anak bermain, mereka harus selalu dengan pengawasan orang tua. Selain itu, orang tua juga mesti ikut serta bermain dengan anak, bukan dibiarkan bermain sendiri ya. Bermain yang baik merupakan sekaligus mengajari anak untuk berinteraksi. Tentu saja ikuti aturan bermain yang baik, yaitu sama-sama bermain sehingga sama-sama senang atau tidak ada mendominasi permainan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Dadah.